Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menyampaikan presentasi mengenai analisis pelaksanaan PKL. Nah, presentasi ini akan dilakukan secara online melalui Zoom. Semoga bisa disimak dengan baik, dan jika ada pertanyaan maka akan bisa disampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ardian Prastio. Dan saya Nafis Faturrahman. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih jauh dari apa yang akan kita bahas, kita akan bahas terlebih dahulu latar belakang apa sih itu PKL. Nah, jadi PKL itu adalah singkatan dari praktik kerja lapangan. Nah, merupakan tugas akhir mahasiswa Sekolah Vokasi IPB sebagai wahana proses belajar bagi mahasiswa agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di dunia kerja. Nah, jadi pelaksanaan PKL selain memberikan kesempatan melatih keterampilan profesi bagi mahasiswa, juga berfungsi sebagai umpan balik bagi program studi untuk penyempurnaan kurikulum sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kebutuhan di dunia kerja. PKL dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja, atau bisa disebut experiential learning. Nah, mahasiswa akan mendapatkan hard skill atau keterampilan kompleks problem solving dan juga analisis skill dan maupun soft skill yaitu etika profesi, komunikasi, kerjasama dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada tujuan PKL. Nah, tujuan PKL-nya itu tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaannya yang pertama ada mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Selanjutnya ada mampu mengidentifikasi masalah dan memberi penerapan ilmu yang mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat dan dunia kerja agar kurikulum pendidikan tinggi sejalan dengan tuntutan pembangunan di berbagai bidang. Lokasi PKL. Pada lokasi ini, mahasiswa dapat mengusulkan perusahaan atau instansi yang akan dijadikan lokasi PKL. Tetapi keputusan penempatan PKL tetap ditetapkan oleh Ketua Program Studi berdasarkan penilaian kelayakan lokasi PKL. Setelah dilakukan penjajakan atau mensurvei lokasi PKL. Bagi program studi yang menetapkan peminatan bidang kajian PKL, maka mahasiswa dapat memilih minat bidang kajian PKL dengan mengisi form ke program studi. Untuk waktu PKL, jangka waktu dan bobot SKS pelaksanaan PKL berdasarkan kurikulum masing-masing program studinya. Beban tugas 1 SKS setara dengan 4-5 jam tiap minggu dalam satu semester sebanyak 16 kali atau setara 2/3 bulan, 16 sampai 17 hari kerja. Disesuaikan dengan kurikulum masing-masing program studi. Nah, kita masuk ke apa yang akan kita bahas, yaitu pelaksanaan PKL. Nah, ini pelaksanaan PKL-nya ada di buku panduan PKL SPPB di alur 08. Nah, di pelaksanaan PKL itu apa sih? Nah, jadi di pelaksanaan PKL ini, mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan sesuai minat bidang kajian PKL. Selama di lapangan, mahasiswa akan dibimbing dan dinilai oleh pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh perusahaan atau instansi. Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, mahasiswa mengkonsultasikan rencana kerja PKL dengan pembimbing lapangan yang disesuaikan dengan kegiatan di perusahaan atau instansi dan pencapaian tujuan PKL. Nah, jadi untuk di pelaksanaan PKL ini pasti akan terdapat dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan untuk pelaksanaan PKL. Nah, untuk yang pertama ini ada referensi dokumen kebutuhannya, yaitu daftar kehadiran mahasiswa di lokasi PKL. Nah, jadi dokumen ini dibutuhkan untuk kehadiran mahasiswa di lokasi PKL. Dan ini juga sama. Nah, untuk dokumen yang kedua yang dibutuhkan yaitu jurnal harian di perusahaan atau instansi. Oke, selanjutnya ada dokumen. Nah, untuk selanjutnya ada dokumen laporan periodik PKL.
Selanjutnya ada dokumen yang dibutuhkan, yaitu dokumen presentasi hasil PKL di perusahaan atau instansi. Dokumen ini bisa dilihat pada Google Drive pada formulir SV PKL nomor 11. Selanjutnya ada dokumen yang dibutuhkan, yaitu dokumen persetujuan substansi kajian PKL oleh pembimbing lapangan dan dosen pembimbing. Dokumen ini juga bisa dilihat pada Google Drive yang sudah disiapkan. Selanjutnya ada dokumen pengembalian atau bebas pinjaman dokumen, alat, dan kewajiban lain dari perusahaan atau instansi jika sudah selesai PKL. Selanjutnya ada aktor dan analisis kebutuhannya pada tiap aktor. Aktor yang terlibat pertama yaitu mahasiswa. Analisis kebutuhannya pertama, melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan sesuai minat. Kedua, mengkonsultasikan rencana kerja PKL dengan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing. Ketiga, ada mendapatkan tanda tangan atau paraf dari pembimbing lapangan dan dosen pembimbing untuk tiap-tiap dokumen yang dibutuhkan. Yang keempat, ada menyerahkan laporan akhir kepada dosen pembimbing, perusahaan, program diploma IPB, dan program keahlian. Yang terakhir ada mendapatkan penilaian laporan akhir oleh dosen pembimbing. Nah, oke, selanjutnya itu ada dosen pembimbing. Dan untuk analisis kebutuhannya, yaitu yang pertama, menandatangani dokumen yang diperlukan saat pelaksanaan PKL. Yang kedua ada menerima laporan akhir mahasiswa, dan yang terakhir ada memberi penilaian laporan akhir mahasiswa. Dan selanjutnya di sini ada pembimbing lapangan. Nah, untuk analisis kebutuhannya yang pertama itu pembimbing lapangan menandatangani dokumen yang diperlukan saat pelaksanaan PKL. Dan yang kedua ada menerima dokumen saat pelaksanaan PKL. Yang ketiga ada menerima laporan akhir mahasiswa, dan selanjutnya ada menilai presentasi mahasiswa. Nah, jadi di sini ada bagian flowchart. Nah, sebelum kita masuk ke flowchart yang akan kita jelaskan, alur-alur dari pelaksanaan PKL, di sini ada simbol-simbol. Yang pertama itu ada persegi panjang, yaitu yang bisa disebut terminator. Dan selanjutnya ada jajar genjang, itu fungsinya untuk input. Di sini juga ada persegi panjang lagi, adanya processing. Ada belah ketupat, decision. Selanjutnya ada bentuk seperti itu. Dan fungsi itu untuk display. Selanjutnya ada preparation, fungsinya. Selanjutnya ada konektor. Dan ada defensi, proses, ada dokumen, source data, konektor, dan flow direction. Nah, jadi untuk bagian-bagian ini yang akan kita buat alur-alur dari pelaksanaan PKL. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya, bisa dilihat fungsi-fungsinya. Oke, lanjut ke flowchart-nya. Selanjutnya ini alur dari flowchart yang sudah kita rangkum, dimulai dari mahasiswa menyiapkan rencana kerja PKL dan diarahkan oleh pembimbing lapangan untuk menyusun rencana kerja PKL dan dibantu juga oleh dosen pembimbing. Setelah rencana kerja dibuat akan disetujui oleh dosen pembimbing, dan dosen pembimbing ini akan membimbing selama berada di lokasi PKL. Rencana kerja ini juga harus disetujui oleh pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan juga membimbing selama berada di lokasi PKL. Selanjutnya, mahasiswa melakukan PKL sesuai dengan rencana kerja yang sudah disetujui. Selanjutnya, mahasiswa mengisi daftar kehadiran pada dokumen yang sudah dilihat tadi. Dokumen ini akan diserahkan ke pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan akan menandatangani daftar kehadiran. Mahasiswa juga membuat jurnal harian dan membuat laporan periodik. Laporan ini dan jurnal harian ini akan diserahkan ke pembimbing lapangan dan akan ditandatangani oleh pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan akan memberikan kembali kepada mahasiswa dan mahasiswa akan memberikan kepada dosen pembimbing untuk diminta penilaian. Selanjutnya, mahasiswa menyiapkan persetujuan substansi kajian. Substansi kajian ini untuk menyusun laporan akhir nanti. Substansi kajian ini diserahkan ke pembimbing lapangan untuk dimintai persetujuan atau disetujui oleh pembimbing lapangan. Setelah disetujui oleh pembimbing lapangan, akan diberikan juga kepada dosen pembimbing untuk dimintai persetujuannya. Setelah itu, mahasiswa dapat menyusun laporan akhir. Mahasiswa
menyiapkan formulir presentasi untuk melakukan presentasi hasil selama PKL. Formulir ini akan diserahkan kepada pembimbing lapangan untuk disetujui. Jika sudah disetujui, mahasiswa dapat melakukan presentasi hasil PKL di perusahaan. Hasil presentasi ini akan dinilai oleh pembimbing lapangan, dan mahasiswa terakhir jika sudah selesai melakukan PKL bisa menyiapkan formulir untuk bebas dari perusahaan, dari dokumen, alat, atau kewajibannya. Jika sudah menyiapkan, akan diserahkan ke pembimbing lapangan untuk disetujui, dan mahasiswa sudah selesai melakukan PKL. Kesimpulan dan saran dari alur yang sudah kita buat, kesimpulan yang dapat kita ambil, pada proses pelaksanaan mahasiswa diharapkan untuk mengetahui alur pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL sebelum dan saat turun langsung ke lapangan. Setelah mengetahui alur pelaksanaan, mahasiswa diminta menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKL. Jika pelaksanaan PKL sudah selesai, dapat mengetahui apa yang perlu disiapkan atau dilakukan oleh mahasiswa. Kami menyarankan kepada mahasiswa SIP IPB yang hendak melaksanakan kegiatan PKL untuk lebih memahami buku panduan PKL supaya tidak terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kami berharap agar mahasiswa SIP IPB untuk teliti pada alur yang disajikan dalam buku pedoman PKL SIP IPB. Oke. Jadi itulah pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak sampai akhir. Dan untuk penutup, kami akan menutup dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.